Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anak kelas 11, kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dan ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Sebelum membahas tentang tasawufnya, kita perkenalan dulu siapa Rabi'ah al-Adawiyah itu. Beliau lahir dari keluarga yang sangat miskin. Lahir di kota Basrah, makanya dikenal sebagai sebutan Rabi'ah Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah. Salah satu kota di negara Irak. Beliau anak keempat dari 4 bersaudara dan semuanya perempuan. Di usia yang masih relatif kecil, kedua orang tua Rabi'ah Adawiyah meninggal. Yang pertama ayahnya dulu, kemudian tidak lama kemudian disusul oleh ibunya. Sejak kecil Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Ayahnya bernama Ismail dan ketika meninggal dunia, ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang akhirnya digunakan oleh Rabi'ah untuk mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di sungai Dajlah. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, akhirnya keempat bersaudara itu memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Nah, pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun dan akhirnya dia dijual sebagai budak perempuan. Rabi'ah ini termasuk budak yang laris manis karena dia masih muda, cantik, cerdas, sehingga dia berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain. Selain cantik, Rabi'ah pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menari ini membawa Rabi'ah menjadi penyanyi dan penari yang di istana Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, setiap malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk diberi kebebasan dari perbudakan. Rabi'ah berdoa jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun dari beribadah kepada Allah. Suatu saat ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Rabi'ah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumah. Melihat peristiwa yang aneh tersebut, maka majikannya
takut, jadi ketakutan, dan esoknya Rabi'ah dibebaskan. Sebelum Rabi'ah pergi, majikannya yang seorang pedagang itu menawarkan kepada Rabi'ah untuk tinggal di Basrah, dan ia akan mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun Rabi'ah yang zuhud menolak tawaran majikannya itu. Maka dan Rabi'ah sudah bertekad akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Setelah bebas dari hamba saya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di sanalah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar yang dikunjungi banyak orang dan mempunyai banyak sahabat, banyak murid. Di antara para ulama besar yang pernah mengunjungi beliau adalah Malik bin Dinar, Sufyan Ats-Tsauri, Syaqiq Al-Balhi, dan lain-lainnya. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah. Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Suatu saat Rabi'ah pulang dari menunaikan ibadah haji. Kesehatannya mulai menurun. Para sahabatnya, para muridnya banyak yang berdatangan untuk membantunya, tetapi Rabi'ah tidak ingin menyusahkan orang lain. Ia menyampaikan kepada murid-muridnya yang telah lama bersamanya, yaitu Abdah binti Abi Syawal, bahwa sebenarnya ia sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Tidak lama dari kejadian tersebut, awan mendung menggelayut di bumi Baghdad, dan ternyata sufi perempuan itu sudah wafat di Basrah pada tahun 1185 Hijriah, bertepatan dengan tahun 801 Masehi. Ada kisah yang menarik dan terkenal tentang kehidupan Rabi'ah An-Nadawiyah ini. Setelah suaminya wafat, ia dilamar oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau datang dengan 4 muridnya ke rumah Rabi'ah An-Nadawiyah. Setelah menyampaikan keinginan hajatnya, tujuan dia datang itu untuk melamarnya, maka Rabi'ah bertanya, di antara kalian siapa yang paling alim? Maka mereka menjawab, Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Rabi'ah mengatakan, saya insya Allah mau menerima lamaran Anda apabila Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, silakan sampaikan pertanyaanmu, aku akan menjawabnya. Saya punya 4 pertanyaan. Apabila salah satunya bisa terjawab, tanyakan lamaran. Yang pertama, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan orang yang meninggal itu ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Saya termasuk yang mana? Imam Hasan Al-Basri menjawab, itu rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Jadi pertanyaan pertama sudah tidak bisa dijawab. Pertanyaan kedua, setelah orang meninggal akan diurus dan akhirnya dimakamkan, dikubur. Dalam kubur akan diuji oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Apakah nanti saya ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, apakah saya bisa menjawab pertanyaannya ataukah tidak? Imam Hasan Al-Basri menjawab lagi, itu rahasia Allah. Yang ketiga, setelah hari kiamat, semua orang yang dapat di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya. Di antara mereka ada yang menerima
catatan amalnya dengan tangan kanan, ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Saya termasuk yang mana? Maaf, ini juga rahasia Allah. Pertanyaan terakhir, setelah semuanya dihisab, diperhitungkan semua amalnya, maka manusia ada yang beruntung akan masuk surga dan ada yang celaka masuk neraka. Saya termasuk yang mana? Maaf, ini juga rahasia Allah. Ya, akhirnya 4 pertanyaan, tidak ada satupun yang bisa dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Ini artinya Ibunda Rabi'ah Al-Adawiyah berarti tidak siap, tidak menerima lamaran beliau. Dan mohon maaf karena panjenengan tidak bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya tidak bersedia untuk menjadi istri panjenengan, dan saya sudah bertekad untuk menghabiskan sisa hidup saya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf yang inti ajaran tasawuf Rabi'ah Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak pada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada makam ini Rabi'ah Al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha, Tuhan membukakan hijab Rabi'ah Al-Adawiyah sehingga tercapailah maqam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basirah atau madhati, sehingga ia mencapai tingkat ma'rifat mengenal Allah dengan meyakinkan. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah ini termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Jadi cintanya benar-benar tulus, tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya. Dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya, misalnya Abu Thalib Al-Makki, As-Sahawardi, dan Al-Ghazali. Puisi cinta Rabi'ah sangat masyhur. Yang sangat masyhur adalah aku mencintaimu dengan 2 cinta, cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanku mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagimu pujian untuk kesemuanya. Al-Ghazali memberi ulasan tentang syair cinta Rabi'ah Adawiyah tersebut seperti berikut. Mungkin yang Rabi'ah maksudkan dengan cinta karena dirinya adalah cinta Allah karena kebaikan dan karunia-Nya di dunia ini. Sedangkan cinta kepadanya
adalah karena ia layak dicintai keindahan dan keagungannya yang tersingkap kepadanya. Cinta yang kedua merupakan cinta yang paling luhur dan mendalam, serta merupakan kelezatan melihat keindahan Tuhan. Kemudian yang kedua, tasawuf, ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal sebagai Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama anak bapak mbah keduanya, tiga-tiganya Muhammad semua. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. At-Tusi An-Naisaburi Al-Faqih As-Sufi. Jadi dia seorang ahli fikih, juga seorang sufi dan pengikut mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, mengikuti akidah Asy'ariyah. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang terbuat dari bulu domba, atau apa itu namanya, kain wol, dan menjualnya di kota Tus. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk mendidik. Dia berpesan, sungguh saya menyesal tidak belajar khat, menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka tolong, ya saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Ayahnya adalah seorang fakir yang saleh, tidak memakan kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri, yaitu dari kerajinan. Kebiasaannya adalah berkeliling mengunjungi ahli fikih dan mendengarkan pengajiannya, menghidupi keluarga dengan nafkah semampunya. Apabila mendengarkan perkataan mereka, para ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah dan nasihat. Nampaknya Allah mengabulkan doanya. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya tadi. Beliau berdua belajar dengan tekun hingga sampai suatu saat harta peninggalan orang tuanya sudah habis. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radghani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali dan syair-syair. Ketika usia 20 tahun, dia berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Setelah itu kembali lagi ke Tus. Dalam perjalanannya kembali ke Tus, dia dihadang oleh perampok yang menyita buku catatannya. Namun akhirnya catatan itu dikembalikan oleh perampok tersebut. Pengalaman dirampok tersebut sangat membekas dalam benak Al-Ghazali. Sesampainya di Tus, beliau khawatir ilmunya akan hilang. Untuk itu, selama 3 tahun Al-Ghazali merenung, berpikir dan menghafal seluruh pelajaran yang diterima dari guru. Banyak kitab yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali
ada kitab Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub, Mizanul Amal, Kimia As-Sa'adah, Mishkatul Anwar, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, dan lain-lain. Kedudukan dan ketinggian jabatannya tidak membuat congkak dan cinta dunia. Dalam jiwanya bergejolak yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Bahkan dalam proses kehidupannya di kemudian hari, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah As-Sufiyah. Di tempat ini Al-Ghazali membimbing para salik, para murid untuk belajar, memahami dan mengamalkan tasawuf. Imam Al-Ghazali mengatakan tentang Imam Ghazali, pada akhir hayatnya beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Ajaran inti ajaran tasawuf Imam Ghazali. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembaraannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Bagi Al-Ghazali, para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah. Seorang murid yang menempuh jalan sufi harus konsisten menjalani hidup, menyendiri, diam, menahan lapar, dan tidak tidur pada malam hari untuk membina kalbunya. Manfaat hidup menyendiri adalah mengosongkan kalbu dari pesona duniawi. Diam adalah untuk menyuburkan akal budi, membangkitkan rendah hati, dan mendekatkan ketakwaan. Rasa lapar dapat mencerahkan kalbu, sementara terjaga pada malam hari adalah untuk menjernihkan dan mencemerlangkannya. Oleh para ahli corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebut 8 maqam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, roja berharap, khauf atau takut, zuhud, tawakal, dan cinta mahabbah. Cinta adalah maqam yang tertinggi yang membuahkan rindu atau syauq intim, uns, dan cinta. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyadhah dan mujahadah. Adapun yang dimakan riyadhah, latihan rohaniah, kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dari ajaran dua tokoh sufi, yang satu perempuan yaitu Ibunda Rabi'ah An-Nadawiyah dan laki-laki yakni Imam
Al-Ghazali Abu Hamid. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sycamore tree.